Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jusnul, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemuda Lingkungan. Saya Winiarti Mustika dengan NIM F44012111015 akan menjelaskan tentang review paper yang telah saya buat, yaitu berjudul Analisis Dispersi Karbon Monoksida dari Transportasi di Jalan HR Subrantas Pekanbaru dengan model Gaussian Line Search. Jurnal ini ditulis oleh Fermi et al. Pada tahun 2021. Latar belakang dari paper ini yaitu pada Jalan HR Subrantas merupakan jalan arteri utama di Pekanbaru. Hal ini dikarenakan terdapat lalu lintas yang padat dan emisi yang tinggi sehingga kendaraan bermotor menyumbang emisi sebesar 50-60 emisi karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan polutan yang berbahaya dan mengganggu dari kesehatan karena memiliki tidak berwarna dan tidak berbau sehingga dapat mengikat hemoglobin. Untuk oleh karena itu dibutuhkan pemodelan pola penyebaran karbon monoksida yang digunakan untuk memprediksi penyebaran karbon monoksida akibat transportasi. Tujuan dari penulisan paper ini yaitu menghitung emisi karbon monoksida dan yang kedua memetakan prediksi konsentrasi karbon monoksida dari jumlah kendaraan yang melintasi jalan HR Subrantas. Metode yang digunakan dalam paper ini yaitu berlokasi di Jalan HR Subrantas Pekanbaru, kemudian waktu yang dilakukan yaitu pada hari Senin atau weekday dan hari Minggu yaitu untuk weekend pada pukul 6 sampai 6 sore. Kemudian untuk pengumpulan datanya yaitu dapat data primer dan data sekunder. Data primernya berupa traffic counting, CO analyzer, kecepatan atau arah angin, kemudian tinggi knalpot. Sedangkan untuk sekunder yaitu terdapat peta jalan, faktor emisi atau FE, dan satuan mobil penumpang atau SMP. Untuk teknik sampling yang digunakan yaitu terdapat tiga, yaitu yang pertama di warung abnormal, yaitu kurang dari 20 km per jam kecepatannya. Untuk titik dua yaitu Giant Panam, dengan kecepatan 20-40 km per jam, dan yang ketiga di RN Pak Nurdin atau lebih dari 40 km per jam. Untuk pengolahan datanya yaitu dengan cara konversi kendaraan ke SMP, kemudian dihitung dengan FKT dan beban emisi pada karbon monoksida, kemudian yang terakhir menghitung konsentrasi karbon monoksida dengan formula Gaussian Line Search. Untuk pemetaan dispersinya menggunakan aplikasi Surfer 16, kemudian terdapat AutoCAD, dan yang terakhir dapat ArcGIS versi 10.3. Hasil pembahasan yang pertama yaitu traffic counting di Jalan HR Subrantas dengan jumlah kendaraan dalam satuan SMP yang tertinggi yaitu pada hari Senin pukul 3 hingga 4 sore dengan titik yang pertama itu terdapat 6.600 lebih dari 6.600 unit kendaraan, kemudian titik 2 4.000 unit dan titik ketiga lebih dari 3.000 unit. Sehingga pada titik pertama ini yang didominasi oleh kendaraan yaitu sepeda motor lebih dari 69%. Untuk emisi resight-nya, yaitu hasil emisi lalu lintas pada ketiga samplingnya, pada titik yang pertama, yaitu Senin pada jam 3 sampai 4, merupakan titik yang tertinggi karena hasil yang didapatkan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 3,32 kali 10 pangkat min 4 gram per detik. Kemudian titik 2, 2 kali 10 pangkat min 4, dan titik ketiga 1,6 kali 10 pangkat min 4. Kemudian yang terakhir yaitu konsentrasi karbon monoksida dengan model Gaussian Line Search, yaitu pada titik tertinggi masih pada hari Senin, yaitu pada jam 4 sampai 5 sore dengan titik 1 0 meter sebesar 5,27 kali 10 pangkat minus 8 ppm, dan yang terendah pada hari Minggu jam 10 sampai jam 11 yaitu titik 3 10 meter dengan 5,21 kali 10 pangkat min 13 ppm. Sehingga didapatkan dari data Gaussian Line Search ini semakin jauh dari sumber maka konsentrasi akan semakin menurun. Dan kemudian terdapat pemetaan dispersi karbon monoksida yaitu pada jam puncak di hari Senin pukul 4 sampai 5 dan ada di jam sepi yaitu tadi Minggu pukul 10 sampai 11. Pada peta survei didapatkan hasil zona merah yaitu konsentrasi tinggi pada simpang jalan SM Amin sampai simpang jalan 5. Kemudian terdapat volume lalu lintas yang diperoleh yaitu 4.102 sampai 10.911 kendaraan per jam karena adanya pengaruh jarak dan konsentrasi karbon monoksida. Kemudian terdapat faktor meteorologi yang terdapat dalam pemetaan dispersi karbon monoksida yaitu kecepatan angin yang rendah dan suhu yang rendah sehingga dapat meningkatkan karbon monoksida
Dan kemudian terdapat atmosfer yang stabil, hal ini dapat mengakibatkan pengenceran polutan menjadi lebih rendah. Setelah adanya pembahasan tersebut, terdapat rekomendasi yang ditawarkan dari paper tersebut, yaitu pengendalian ganjil genap yang digunakan untuk mengurangi volume lalu lintas hingga 43%. Kemudian terdapat pelebaran jalan yang digunakan untuk menurunkan kepadatan dan emisi. Kemudian terdapat ruang terbuka hijau TH dengan target 30%, yaitu berupa 20% publik dan 10% privat. Dan yang terakhir yaitu median dari Jalan HR Subrantas yang dapat berpotensi untuk diadakan penghijauan, yaitu sebesar 8.964,65 meter persegi. Berdasarkan dari keseluruhan paper tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi CO tertinggi yaitu pada hari Senin pukul 4 sampai 5 dengan titik 1 paling terbesar yaitu sebesar 5,27 kali 10 pangkat min 8 ppm. Nah, hal ini mengakibatkan sehingga konsentrasi meningkat seiring dengan kepadatan kendaraan dan rendahnya kecepatan angin. Kemudian untuk metode Gaussian efektif dalam memetakan polusi lalu lintas berbasis jalan. Untuk referensinya sendiri yaitu pada Jurnal Rekayasa Hijau atau Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan yang ditulis oleh Fermi et al. Tahun 2021. Kemudian untuk jurnalnya sendiri yang saya bahas yaitu di sini tertulis bahwa dari hasil yang didapatkan memang tidak mencantumkan dari validasi aktual yang diperoleh dari pengamatan langsung, namun perhitungan dari jumlah SMP yang dilakukan secara langsung manual, yaitu menggunakan traffic counter. Kemudian pada hasil yang dilakukan yaitu sudah berada pada sisi kanan dan kiri pada jalan HR Subrantas, sehingga pada ramainya kendaraan yang tadinya mencapai 4.000 hingga 10.000 ini dapat ditandai dengan warna merah yang mayoritas berada pada jalan Subrantas, yang diantaranya ada simpang Jalan Amin dan simpang Jalan Delima. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan untuk paper yang saya review. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.